Ini pemateri kita pertama kali ini. Beliau adalah Profesor Dr. Insirul Haji Ari Purbayanto MSc. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Prof Ari. Assalamualaikum Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mute barusan, saya nggak bisa unmute sendiri. Makasih. Oh gitu. Iya, maaf Prof. Ini kadang-kadang terpencet ini kadang. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Zainuddin. Semakin segar Prof. Alhamdulillah, karena 4 bulan sudah terus di rumah ini. Saya sering ketemu Prof. Saya di lab oceanografi Prof. Oh, berdekatan itu dengan iya. Pak Wayan ya. Benar Prof. Ya, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah guru besar di IPB University. Beliau ternyata penemu mesin Suritek ya. Beliau S1-nya di PSP, Perikanan IPB pada tahun 1989. S2 beliau di Marine Science and Technology Tokyo University of Fisheries Japan 1997. PhD beliau di Marine Science and Technology Universitas yang sama di Jepang tahun 2000. Kemudian profesor beliau pada 2007. Alhamdulillah ya, ini tidak banyak orang bisa mencapai profesor ini, Pak. Beliau saat ini beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia 2019-2024. Kemudian beliau juga sebagai Addikbud KBRI Kuala Lumpur. Nah, beliau pernah mengikut materi beliau ini pada saat menjadi duta besar di Kuala Lumpur. Kemudian juga Senator Senat Akademik IPB 2020-2024 sampai sekarang, Prof ya. Insya Allah. Kemudian Sekretaris DGB IPB. Dewan Guru Besar. Oh, Dewan Guru Besar, maaf. Dewan Guru Besar IPB 2012-2014. Kemudian Sekber 7. Sekretaris Bersama. Sekretaris Bersama 7 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2009-2014. Kemudian beliau juga Sekretaris Komisi D SA apa ini Prof? Senat Akademik. Senat IPB. Akademik IPB 2010-2014. Kemudian Sekretaris Senat FPIK Fakultas Perikanan 2009-2012. Beliau juga sebagai kepala bagian Teknologi Perikanan. Perikanan. Penangkapan ikan. Penangkapan ikan PSP 2007-2014. Kemudian beliau juga sebagai ketua prodi teknologi perikanan laut. Perikanan laut ya. Pasca sarjana IPB University 2010-2011. Dan beliau juga ternyata pernah jadi koordinator kerjasama FPK IPB 2007-2014. Baik, beliau kita akan minta mungkin waktu akan memaparkan materinya kurang lebih 20 menit, Prof, ke depan. Siap. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bisa hadir di forum ini. Insya Allah dalam kondisi sehat semua, dijauhkan dari wabah COVID. Dan insya Allah kita terus dapat berkarya amaliyah untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia umumnya. Saya mohon izin untuk share bahan saya. Saya share. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui sahabat dekat saya, Ustadz Dr. Iin Solihin,
satu departemen, Masya teman Allah. pengajian, sahabat pengajian juga. Dan Masya insya Allah. Allah ini menjadi berkah untuk saya, untuk kita semua. Amin, Dan amin. mohon izin apa yang diharapkan, saya akan menyampaikan ketahanan pangan di bidang perikanan. Baik. Kita sama-sama sharing pengetahuan dan informasi. Prof. Bustanul juga ada di sini. Dan memang kalau kita berbicara ketahanan pangan, kita selalu berbicara tentang beras. Padahal ketahanan pangan itu tidak hanya beras. Ketahanan pangan kalau kita hanya makan beras, maka kita akan beri-beri juga ya mungkin. Karena kekurangan protein, kita tidak bisa berpikir cerdas, kita tidak bisa tentunya belajar dengan baik kalau hanya karbohidrat saja. Jadi kalau dalam definisi Undang-Undang Pangan kita, nomor 7 tahun 96, ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari pangan itu tersedia cukup. Masyarakat tentu bila mencari pangan ada tersedia cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya. Selain itu, aman untuk dikonsumsi. Kemudian merata, dimanapun kita mencarinya ada. Dan terjangkau. Ini adalah hal-hal yang diungkapkan di dalam Undang-Undang Pangan. Kalau kita menilik subsistem ketahanan pangan sendiri, itu ada 3 hal penting. Yang pertama, ketersediaan pangan itu tersedia cukup dalam jumlah, dalam keragaman, dalam mutu yang aman dan dikonsumsi. Seperti beras, seharusnya tidak hanya beras saja. Sagu juga, tetapi kita sudah terlanjur mengkonversi teman-teman yang dulu makan ubi jalar, makan ubi singkong, makan sagu, dikonversi semua ke beras karena katanya beras lebih elit, padahal tidak juga. Karbohidrat, yang penting adalah karbohidratnya. Sama dengan ikan juga, ikan tersedia begitu banyak ikan, sehingga itu harusnya ketersediaan itu beragam. Kemudian distribusi pasokan merata ke seluruh wilayah. Dan harga stabil dan terjangkau ini. Harga stabil, jangan sampai harga di Pulau Jawa 1.000, di Papua 20.000. Ini artinya harga sudah sangat luar biasa. Tidak stabil dan bahkan bergejolak, hari ini 10.000, besok lain lagi harganya. Dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, konsumsi rumah tangga mampu mengakses pangan dan konsumsi sesuai dengan kaidah gizi dan kebutuhan kesehatan, yaitu pangan yang sehat, porsi berapa protein yang harus mereka makan, karbohidrat, sehingga badannya ideal. Bukan badannya yang tidak ideal. Hidup yang sehat adalah pada saat dia mengakses pangan yang sehat, tetapi sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kemudian kalau kita berbicara konsep ketahanan pangan sendiri, Purwaningsih 2008 mengatakan bahwa ketersediaan pangan ini hal yang penting, yaitu food sufficiency. Dalam arti bahwa pangan itu tersedia dalam jumlah maupun mutunya. Kemudian food safety, dia aman pada saat dikonsumsi, menimbulkan kesehatan, bukan penyakit, aman. Dan tidak mengandung bahan cemaran, pestisida, pestisida, dan lain-lain. Kemudian kemerataan pangan, jadi ada sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan. Karena itu transportasi memegang peranan penting, sehingga tidak begitu besar gap harga, keterjangkauan, juga keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebenarnya sudah jelas, khusus untuk perikanan, menegaskan. Saya bacakan di surah Al-Maidah 96, terjemahannya, dihalalkan hewan buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian menangkap hewan darat selama kalian sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan kembali.
jelas di situ bahwa ikan disediakan di laut, di perairan umum, dan ikan itu adalah halalan thayyiban. Ikan adalah makanan yang halal tanpa disembelih, bahkan dia mati tidak disebut bangkai. Tidak seperti kalau kita memakan kerbau, memakan kambing, memakan ayam harus disembelih. Ikan ini spesifik. Allah sudah memberikan arahan di dalam Al-Quran. Jadi adalah makanan terbaik sebenarnya ikan ini. Terkait dengan ikan, kita bicara tentang perikanan secara umum. Dan ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 45 tahun 2009, pasal 1. Jadi kadang kita salah mengerti bahwa ikan itu hanya finfish saja, ikan yang bersirip saja. Ternyata tidak. Undang-undang kita menegaskan bahwa perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan, jadi pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran dan dia menjadi suatu sistem bisnis perikanan hingga sampai ke konsumen. Ikan sendiri adalah sumber daya ikan, potensi semua jenis ikan, dan ikan sendiri adalah organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Jadi bukan hanya finfish yang berekor saja, tetapi semua organisme yang ada siklus hidupnya berada sebagian atau seluruhnya di perairan itu disebut ikan. Sehingga ada kita punya crab yang hidupnya kadang dia naik ke atas, itu juga masuk di dalam crab itu kepiting ya. Kepiting bako itu masuk di dalam ikan semua. Jadi kalau kita melihat potensi sumber daya ikan di laut dan produksi perikanan, ini ada dua peta. Saya analisis dari BPS terbaru 2020 di sisi kiri. Kita lihat potensinya. Ini adalah potensi menurut wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kita punya 11 wilayah pengelolaan perikanan, mulai dari BPP 71571, kemudian ada BPP 572, 573, 571 ini mana? 571 itu adalah, saya nggak hafal juga, perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. 712 di sini adalah perairan Laut Jawa, ini Natuna. BPP 718 Arafura. Kalau kita lihat produksinya, produksi total fluktuatif dan meningkat, potensinya ya, fluktuatif dan meningkat, tentu bukan meningkat berdasarkan WPP, di mana wilayah Laut Arafura, laut yang subur, memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Dan wilayah di Laut Melaka, Selat Malaka ini memang potensinya tidak banyak. Sehingga sebenarnya Selat Malaka ini, kemudian di atasnya Laut Cina, sebenarnya ikannya tidak banyak, tetapi di situ daerah strategis menjadi perebutan saat ini wilayahnya karena strategis. Ini kita lihat wilayah penyebaran WPP-nya, potensinya demikian. Untuk ikan pelagis yang merah, pelagis itu ada pelagis kecil, pelagis besar, ikan demersal termasuk ikan karang ini yang warna grafiknya orange, dan krustase termasuk kepiting, udang yang warna kuning, moluska, cumi-cumi sedikit. Ini penyebarannya memang tidak merata di wilayah yang subur, wilayah timur Indonesia ini luar biasa potensinya. Kemudian kalau kita lihat produksinya, ini saya gabungkan untuk produksi perikanan tangkap, perairan laut, di perairan laut, perikanan budidaya, perikanan tangkap di bawah sini. Produksinya mencapai 6 jutaan ton per tahun. Kemudian yang besar produksinya adalah perikanan budidaya. Perikanan budidaya dia sudah mencapai 16.000 ton. Dan disinilah ketahanan pangan perikanan ini bisa digenjot melalui sektor budidaya. Kalau kita lihat total ini dijumlahkan antara perikanan tangkap, perikanan budidaya,
maka kita memiliki produksi perikanan kita 23.000 ton per tahun. Ini kondisi tahun 2017 karena data statistik kita memang memiliki kelambatan. 2020 dia baru mempublish sampai 2017 di BPS. Artinya bahwa potensi kita yang kita bisa genjot ini dari sektor perikanan, subsektor perikanan budidaya. Karena ketersediaan di alam lama-kelamaan akan menyusut pada saat kita tidak melakukan proses restocking atau stock enhancement. Bapak Ibu, kalau kita lihat grafik selanjutnya, kalau di sisi kiri ini saya peroleh dari grafik yang dipublish secara internasional oleh Sahbandeh 2019, bahwa konsumsi ikan dunia itu ternyata tidak tinggi juga, rata-rata di dunia 20,9 kg. 20,9 kg. Asia di atas konsumsi dunia 25,1 kg. Kemudian terendah adalah Afrika. Kita paham Afrika terbelakang, penduduknya juga terbelakang karena konsumsi ikannya paling rendah juga di dunia. Kemudian kalau kita lihat gemar ikan ini yang dibuat oleh DKP, Kementerian Kelautan, kita lihat di sini produksi versus konsumsi ikan di ASEAN. Ini posisi kita tahun 2011 datanya. Kita nomor 1 produksi perikanan di wilayah ASEAN. Kita lihat produksi kita perikanan, produksi ikan tahun 2011 13,6 juta ton. Di bawahnya Vietnam, Myanmar, dan paling rendah Malaysia. Tetapi konsumsi ikan kita justru kita tidak paling atas. Tertinggi adalah Malaysia, 58,1, kemudian Myanmar, Vietnam, Filipina, dan baru Indonesia, 32,25. Ironis memang ikannya banyak, tapi kita tidak begitu banyak makan ikan. Dan pemenuhan protein kalau kita lihat nih, pemenuhan protein memang lebih tinggi dibanding sektornya Pak Dr. Epi Taufik. Kita 14% ini, kalau ternak masih 11%, ini susu dan lain-lain 21%, tetapi karbohidrat paling besar 54%. Harusnya 54% protein hewani, karbohidratnya sedikit saja biar kita menjadi sehat. Saya pikir itu. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Konsumsi ikan per kapita kita, saya lihat data yang diterbitkan oleh oleh international consultant juga, oleh CA, bukan CA, ini salah, CIA. Ini negara 10 negara dengan ketergantungan ikan terbesar, dihitung dari persen protein hewani yang berasal dari ikan. Kita lihat di sini, Indonesia. Indonesia memiliki nilai persentasi 52,68%. Kita kalah dibanding Bangladesh, Sri Lanka, Solomon Island, Maldives yang tertinggi. Berikutnya setelah Indonesia, Ghana dan Gambia. Kita 52,68%. Kita ketergantungan kita kepada protein hewani dari ikan. Grafik di kanan ini adalah konsumsi ikan per tahun di Indonesia, kilogram per tahun dari 2012 sampai 2017, menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2017 46,49, saat ini kita sudah mencapai 53 kilogram per kapita per tahun. Ini adalah menggembirakan karena terus tingkat konsumsi ikan per kapita kita meningkat, mudah-mudahan terus meningkat menjadi 100 sehingga masyarakat Indonesia cerdas semuanya nanti. Kalau kita lihat data dari OECD, ini mempublish juga data tentang export of fish for human consumption by major exporter. Termasuk Indonesia, Indonesia itu major exporter ikan karena ikan kita banyak. Jadi masyarakatnya tidak memakan semua, hanya masih sebagian kecil saja. Kita mengekspor ikan, dan ekspor kita memang kita di bawah Norway, di bawah Vietnam. Vietnam luar biasa budidayanya, dan kita sekarang kalah dengan Vietnam. Kita menjadi eksportir juga.
Artinya bahwa selain ikan tersebut dimanfaatkan domestik, kita juga mengekspor ikan untuk kebutuhan konsumsi, bukan untuk kebutuhan pakan ya. Dan kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia sekarang 260 juta. Dan secara kasar bila kita kalikan tingkat konsumsi ikan kita saat ini 53 kg per kapita per orang per tahun, maka dibutuhkan 13 juta ton ikan per tahun. Dan saya sampaikan tadi data produksi kita per tahun, budidaya ditambah tangkap, kita memiliki 23 juta ton. Jadi artinya kita aman untuk perikanan, bahwa kebutuhan konsumsi protein dari ikan dijamin aman. Ini protein ikan. Bapak Ibu harus paham juga bahwa kalau memakan ikan itu harusnya kita tidak takut kolesterol tinggi. Proteinnya juga luar biasa, lebih bagus dibandingkan, karena dagingnya teksturnya mudah dicerna, tidak membuat usus sakit. Kalau kita lihat ini ikan di sini, konsumsi ikan terhadap total konsumsi memang besar 58% dibanding daging, telur dan susu. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam ikan ada yang disebut unsur omega 3. Kita sering sebut dengan DHA atau asam lemak tak jenuh. Dan ini adalah sangat penting untuk brain, untuk pertumbuhan otak, untuk mencerdaskan, khususnya kalau kita punya anak-anak yang masih balita, ini sangat penting omega, sehingga dalam pertumbuhan perkembangan otaknya akan bagus. Dan ini juga akan mempertahankan kesehatan kita, imun badan kita akan lebih bagus bila kita makan ikan. Kita lihat ini kandungan protein, gizi ikan, daging ayam, dan sapi kita bandingkan. Kalau protein memang ikan kalah dibandingkan ayam, dibandingkan daging sapi, tapi perbedaannya hanya berapa ini? 3 gram. Karena per 100 gram. Total lemaknya ikan lebih rendah, lemak jenuhnya juga lebih rendah dibandingkan, karena ikan ternyata lebih sehat kan. Kolesterolnya juga lebih rendah dibandingkan, kalorinya juga. Tetapi ikan sendiri mengandung, di sini mengandung asam lemak tak jenuh seperti EPA yang kita sebut tadi, eicosapentaenoic acid, dan omega 3 yang sangat penting. Wanita hamil yang makan lebih dari 340 gram ikan per minggu, ini Bapak dan Ibu yang belum punya anak dan akan hamil, mungkin ibu-ibu, 340 gram ikan per minggu mempunyai kemungkinan anak yang lebih cerdas, kemampuan kembangnya, dan skill lebih baik. Ini saya kutip dari Prof. Ahmad Sulaiman, dan ini benar, karena kami punya anak yang saat ini juga sekarang sudah kita treat makan ikan, beda tingkat kecerdasannya, matematikanya luar biasa. Sekarang juga sedang ambil S2 di Warsaw University of Technology. Orang Jepang sendiri sudah lama, mereka sudah menekankan makan ikan, kamu cerdas. Seperti tulisan ini, Sakanao taberuto atamaga yokunaru. Makan ikan agar kamu cerdas. Sehingga orang Jepang itu kecil-kecil tapi mereka cerdas-cerdas. Baik, ini gizi ikan dan manfaatnya kita lihat. Ini promosi Gemar Ikan yang dilakukan kampanye oleh Kementerian Kelautan kita. Kita lihat kandungannya begitu lengkap, dia ada mineral, ada omega 3, membantu perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf. Omega 6, mengandung gamma linolenic acid, penting untuk fungsi endokrin dan hormonal. Omega 9, zat besi, seng, selenium, semua lengkap di sini. Artinya untuk stamina juga ada, untuk kecerdasan ada, untuk supaya nggak kolesterol. Saya yakin kalau orang yang makan ikan jarang yang kena stroke ya. Jadi asam lemak tak jenuhnya bagus, vitaminnya lengkap. Bapak Ibu, kita lihat data penelitian yang dipublish oleh Junaidah 2017. Kita lihat angka penyediaan konsumsi ikan dan pertumbuhan tahun 2010-2014. Kita lihat nih, ini adalah penyediaannya. Penyediaan konsumsi untuk konsumsi ikan, bila dibandingkan dengan kebutuhan kita, penyediaan 38,39, kebutuhan hanya 30,49. Begitu juga 2012, 2014.
Artinya bahwa ikan yang disediakan belum bisa kita manfaatkan dikonsumsi sepenuhnya, dan ini terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat konsumsi ikan pada tahun 2015 di beberapa provinsi ternyata berbeda-beda. Konsumsi ikan di bawah 30 kilogram per kapita per tahun ada 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Kenapa? Ini menyangkut pola kebiasaan. Apalagi ada mitos kalau makan ikan cacingan. Kalau di Jawa Barat mungkin lebih suka makan oncom atau tahu. Ini paling rendah. Jadi wilayah ini termasuk wilayah Lampung, tempat lahir saya ini, Prof. Bustanul, saya lahir di Lampung, rendah. Kemudian saya pindah ke Sulawesi, makanya makan ikan saya bagus. Saya ke Sulawesi Tengah, kecil, waktu itu di umur 8 tahun, 8-9 tahun saya pindah dan konsumsi ikan menjadi tinggi. Kalau kita lihat berikutnya, ini konsumsi ikan tertinggi ternyata 4 provinsi, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau di atas 50 kg per kapita per tahun. Jadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia karena yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Kemudian rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Kemudian belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi tuntutan selera semua konsumen. Kemudian juga sarana pemasaran distribusi terbatas, baik kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir adalah pola pikir. Mindset negatif masyarakat terhadap ikan. Beberapa masyarakat di Jawa, kalau makan ikan cacingan, mungkin mereka sebut juga iwak tahu, iwak pite, iwak, semua dia sebut ikan. Tapi sebenarnya ikan yang sebenarnya mereka tidak makan. Ini yang menjadi rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Ini terakhir saya akan sampaikan 7 upaya yang telah dilakukan, yang sedang dan dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kegiatan program pendataan untuk produksi perikanan, baik tangkap dan budidaya, jaringan dan kapasitas sarana, prasarana infrastruktur, cold storage, ini penting memberikan jaminan mutu ikan yang baik. Kemudian ada penguatan akses pemasaran hasil produksi perikanan karena tadi pesan pemerataan hasil, pemerataan ikan itu harus menjangkau di setiap wilayah. Saya garis bawahi yang kuning yang terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian perluasan penerimaan manfaat untuk gerakan makan ikan, memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan terus ini dipacu, didorong agar ayo makan ikan, agar sehat, agar cerdas, dan lain-lain. Kemudian mengusulkan agar produk ikan masuk sebagai salah satu bahan pokok penting dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan. Dan bantuan pangan non-tunai ini harusnya masuk dalam program seperti di Jepang, sekarang konsumsi ikan mereka 140 kg per kapita per tahun, kita baru mencapai 50, masih jauh kita. Kemudian terakhir adalah perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan, mereka yang melakukan proses produksi, menghasilkan produk ikan untuk kita semua. Saya pikir itu rasanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.